Ya gue masih bisa tetap makan sate, gue masih bisa tetap makan nasi goreng, tapi Kalau kalian pikir kalian kurus, coba cek dulu body fat kalian berapa. Hai. Welcome to our first YouTube video. Gue Sasa and this is my very best friend Angel. Halo. So, di video pertama kita kali ini, gue bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget nih teman-teman gue tanyain ke gue. Apa tuh? Kayak contohnya ya, Sa, kok sekarang gue liat-liat lo kurusan sih, lo ikut program diet ya? Lo ikut apa, Sa? Sekarang lo gym ya? Dan lain-lain banyak banget. Dan tentunya temen lo juga banyak dong pasti pertanyaan ke lo, karena sebelumnya juga yang kita tahu lo kan overweight ya. Sangat overweight. Nah, teman-teman gitu lo kan. banyak juga kan yang nanya. Sebenarnya udah lama sih ya kita sering ngomongin, apalagi gue orangnya belak-belakan kan, kayak satu dia tuh tahu gue belak-belakan, terutama ke temen gue yang satu ini. Walaupun bodo amat dia baper kayak gimana, emang gue belak-belakan. Kayak gue tahu dia insecure udah dari lama banget, kayak Sa, gimana nih badan gue nggak kurus-kurus, gue coba diet ini gagal, coba diet itu gagal. I think she need to change her life. Iya, jadi tuh for your information juga, tinggi gue tuh hampir sama nih kayak Sasa. Jadi kayak cuma beda Satu 1 sentian sentian lah lah ya gitu. Jadi harusnya berat badan gue tuh sama, hampir sama lah harusnya ya kayak dia. Lo waktu ke Bandung berat badannya berapa sih, Sa? Gue waktu itu masih di 58. Nah, 58. Sementara waktu itu berat badan gue udah 79 hampir 80 loh. Itu beda berapa tuh? Itu adalah titik terberat gue selama 23 tahun. Terus? Jadi sempat ada titik dimana dia ngeritik gue dengan keras banget sampai yang bikin gue gimana ya, drama, baper, marah gitulah. Cuma akhirnya gue sadar gitu loh. Kenapa? Karena selama kita temenan udah lama nih ya, dia tuh selalu berusaha buat gue percaya diri sama badan gue sendiri gitu. Ya, be yourself lah intinya. Iya, dengan ukuran tubuh gue yang plus size gitu, dia selalu berusaha buat bikin gue percaya diri, tapi nggak bisa. Akhirnya tuh gue tetap insecure, terus juga kayak seluruh tubuh gue tuh ngasih sinyal gitu loh, supaya gue lo nggak sehat. Iya kan, dengan cara nggak sehat itu udah mental gue nggak sehat karena insecure tiap malam, badan gue juga Terus nggak jahatnya gue sehat selalu nih. ketawain dia walaupun gue marahin dia. Gue ngerasa sih ini merupakan berat badan terendah gue nih. Jauh juga ya, turun berapa kilo? Gue dari pas kita ke Bandung itu berat badan paling berat gue itu 79 hampir 80. Terus sekarang gue udah bisa di titik 60 gitu. Jadi sekitar 19 kilo. Jadi dari yang sebelumnya pasti kalian di sini banyak banget kan yang gagal diet, kayak dia tuh susah, dia tuh itu nyiksa. Apalagi dia dari dulu tuh udah coba, lo udah ratusan kali lah ya nyoba diet. Gue tuh udah coba diet dari ya yang kata-kata orang kayak keto, mayo, No gula, no garam. Gue nggak pernah bisa berhasil bertahan lebih dari 1 minggu. Atau kalau misalnya gue bisa berhasil bertahan lebih dari 1 minggu, itu gue sakit mah gitu kan, nggak jelas banget. Dari situ gue ngerasa ya udahlah. Emang nggak mau diet, makanya lo nggak mau emang bakal nyoba gendut lagi seumur selamanya. hidup gitu kali ya. Sebenarnya inti dari penurunan berat badan itu dari gue kalori defisit. Ya simpel sih intinya, kalori diturunin, defisit ya kan. Defisit kalori itu bisa dari mana sih? Ya tentunya dari konsumsi makanan harian kita, yang misalnya kita tadinya makan 2000 sampai 2500 kalori, ya kita harus turunin. Nah, gimana sih taunya? Tentunya kita harus hitung dulu yang biasa kita makan harian tuh berapa. Hitungnya dari mana? Udah banyak kok zaman sekarang aplikasi-aplikasi, mau dari Google pun sesimpel itu. Kalian tinggal search aja misalnya kalori nasi putih berapa, kalori telur dadar berapa, itu di Google pun udah ada. Nah kayak gitu. Selain itu yang pastinya kalau misalnya mau kalori kalian defisit pun tentunya harus rutin olahraga. Nah contoh-contoh aplikasinya tuh biasanya kayak kalau di iPhone ada yang namanya MyFitnessPal, terus kayak yang simpel sih kalau mau langsung ya itu dari Google aja, langsung diketik aja gitu, langsung terus diketik. ada juga dari Fat Secret pun di Google juga biasanya ngedirectnya ke Fat Secret sih. Bener. Nah gue itu tahu tentang tips dan trik ini tuh dari pacar gue, makanya gue berani bilang ke Angel karena tips itu juga sebelumnya udah dilakuin sama pacar gue dan dia berhasil turun 10 kg cuma dalam waktu nggak nyampe sebulan waktu itu. Menurut gue ngitung kalori itu kuncinya di porsi sih. Gue nih sekarang sejak gue mulai diet pakai caranya dia ngitung kalori itu, di dapur gue ada
timbangan. Jadi tiap gue ngambil nasi atau lauk itu gue timbang dulu, terus akhirnya dari timbangan itu kan gue bisa kasih kalori yang lebih akurat gitu loh, Sa. Jadi misalnya 100 gram nasi berapa gitu kan, daripada ukurannya kayak Soalnya sepiring pun gitu kalau kan. misalnya di aplikasinya tuh pasti ada takarannya kayak Iya. kalau misalnya mau tahu kalori nasi ya nggak mungkin kalori 1 biji nasi kan. Biasanya tuh dia nulis 100 gram nasi berapa kalori. Jadi kayak memang harus kita takarin. Ya itu intinya Atau dari kayak porsi. satu porsi, tapi kan satu porsi itu Beda-beda kan satu porsi orang takutnya. nggak objektif gitu loh. Jadi caranya kita diet makan enak ya itu yang tadi gue bahas, kalori defisit. Dia pun tetap makannya tuh yang makan-makan enak. Coba contohnya makanan harian lu tuh apa aja sih yang kayak Ya gue masih bisa tetap makan sate, gue masih bisa tetap makan nasi goreng, tapi ya tadi gue bilang porsinya gitu. Lo Dikurang. ukur juga kalorinya gitu. Misalnya nasi goreng itu paling kalau satu porsi itu bisa 300 gram loh. Jadi lo bisa nasi goreng yang normal ya? Iya, satu porsi nasi goreng normal tuh bisa 300 gram gitulah. Ya kalau lu makan 100 gram kan kalorinya nggak terlalu banyak. Makanya kalau misalnya kalian tetap mau makan enak, kayak gue pun siang itu tetap makan nasi putih. Kayak gitu. Cuma nasi kalau putih itu nggak jadi musuh kita. Iya, udah berhasil turun 18 kilogram. 19. Oh iya, 19. Kayak gitu. Jadi kayak kalau kalian mikir oke, clean food. Misalnya kalian makan salad, tapi saladnya tuh seabrek, udah gitu pakai dressing. Kalau makannya banyak ya sama juga bohong. Mendingan kalian kayak makan aja rendang. Terus juga olahraga ya. Tadi dia udah bilang olahraga itu penting banget Wajib. buat bikin defisit kalori. Karena kalau misalnya kita sambil olahraga, ya kita jadi nggak harus banyak-banyak banget turunin kalorinya. Karena di olahraga juga dibakar kan kalorinya. Jadi kayak kalau lo mau makan lebih banyak ya udah tambahin sama olahraga. Olahraga lebih Jadi nggak banyak stres-stres banget kayak gitu. Buat gue nih yang sebelumnya nggak pernah olahraga, yang anti banget sama olahraga, karena menurut gue olahraga itu sangat menyiksa ya gue mulailah melatih sedikit-sedikit, ikut zumba, ikut pound fit, dan Bener-bener ternyata yang dikit-dikit banget awalnya. itu kayak cuma 3 kali seminggu dan masing-masing sesi cuma 1 jam gitu loh. Dan ya Dan udah. that's enough. Yang penting lo ada pengeluaran kalori yang dari lo bakar dengan lo ikut zumba, pound fit dan lain-lain itu. Kayak gitu lah. Jadi intinya kalau kalian pun cuma mau olahraga yang nggak berat, mau mulai dari yang ringan-ringan banget, yang kalian bisa aja, kayak dia milih pound fit karena dia mikir oh sambil duduk walaupun sebenarnya capek juga, cuma karena dia mau ya udah lakuin aja. Kalian mau jalan kaki kayak di sekeliling halaman juga it's okay. Pokoknya yang menurut kalian fun gitu deh. Gue sih ngerasa nggak tersiksa ya dengan zumba dan pound fit itu, karena itu menurut Ya, gue cewek. fun gitu. Cewek zaman sekarang nggak terlalu tersiksa kayak nge-gym lah. Sebenarnya lo pernah nggak sih punya kayak insecurity sama badan lo sendiri gitu? Kalau misal ditanya kayak gitu, tentunya tiap cewek ya kayak kalian deh, terutama para wanita-wanita nih, kayak pacar gue bilang kayak Sa kayaknya kamu overweight deh. Gue tuh bingung pertamanya kayak overweight dari mananya ya. Gue nggak ngerti ya pikiran laki-laki tuh emang pengen pacarnya tuh perfect atau gimana. Mungkin kalian juga sering ngerasa ya ceweknya udah putih tapi disuruh lebih putih. Dan ternyata pas gue cek itu ya bener, body fat gue, persentase body fat gue tuh nggak seharusnya. Jadi misalnya berat badan gue yang saat itu harusnya body fatnya nggak segitu. Dan di kantor gue sebelumnya pun berat badan gue pernah sampai 63. Wow. Which is itu sebenarnya nggak 63 sih, 62, which is itu udah berlebihan juga, karena normalnya di berat badan kita tinggi badan kita berdua itu normalnya cuma bisa 58 kg. Dan gue baru sadar tuh, yang cowok gue bilang sama ini kayak kamu gemukan. Terus akhirnya gue cek, terus berbarengan juga nggak lama dari pelatih gue sering ngomong kayak gitu. Terus akhirnya gue sering ngaca, yang tadi gue orang terpede sedunia akan badan gue yang tinggi semampai dan menurut gue kurus ini, ternyata kayak kalau kalian pikir kalian kurus, coba cek dulu body fat kalian berapa. Ya, kayak gitu. Akhirnya kayak ya udah, berarti gue harus, karena akan dipakai buat dansa juga, buat pertandingan dan gue akan naik kelas terus kan. Otomatis gue butuh banget badan gue yang lebih strong, lebih fleksibel dan lebih sehat lagi. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk oke, I will do this, kayak sekalian bareng ngasih tahu dia. Terakhir sih ya dari gue, tapi mungkin ini agak klasik. Jadi tuh yang penting niatnya harus kuat gitu loh. Kalau misalnya waktu itu si Sasa nggak kritik gue dengan keras banget, mungkin gue sampai sekarang masih di 80 kilo kali ya, belum. Udah naik jangan-jangan. Iya udah naik, Karena jangan-jangan gue nggak akan sampai ke titik ini. Dan know yourself, karena semua
tipe diet ya, macam-macam diet itu tergantung ke orangnya gitu loh, Bisa cocoknya aja cocok gimana di kita, gitu. nggak Iya, cocok di kalian, atau cocok di kalian belum tentu cocok di kita. betul. Jadi know yourself. And the last, intinya yang pertama kalori defisit, yang kedua jangan lupa untuk olahraga rutin dan gak usah berat-berat, and yang terakhir coba mulai dilakuin dikit-dikit aja. Do it now or never. Kalau misalnya kalian nggak coba mulai, ya kapan mau ngelakuinnya? Dan itu semua butuh proses. Angel juga berproses, gue berproses, sampai detik ini pun kita masih akan terus berproses. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian udah coba tips diet dari kita dan itu berhasil di kalian, jangan lupa share journey kalian di Instagram, dan jangan lupa Tag mention kita. Instagram kita di sini. Sini. Dan kalau misal kalian pun mau nanya-nanya, bisa banget DM langsung ke Instagram kita atau komen langsung di bawah. Kayak Dan gitu. kalau ada saran-saran kita harus bikin apa gitu, boleh yang komen di kalian mau bawah. tahu. So guys, don't forget to Subscribe press the thumbs up button. and comment below. We'll see you in our next video. Bye.